Melihat suasana pelabuhan seperti ini, pasti langsung teringat dengan tempat berlabuhnya kapal penumpang maupun kapal barang ya. Eits, itu dulu. Sekarang pelabuhan tak hanya digunakan untuk keluar masuk barang dan penumpang, tetapi juga untuk wisata. Yap, tahun 2016, kawasan Terminal Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini menjelma menjadi wisata baru. Dari sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan laut Surabaya yang indah. Berfoto dengan latar kapal-kapal yang berlalu lalang menjadi salah satu tujuan utama masyarakat berkunjung ke sini. Selain itu, ada juga sebagian pengunjung yang memilih untuk sekedar duduk bersantai. Selamat pagi, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli lontong kupang. Pemirsa semuanya, ketemu lagi di Dulu Sekarang. Hari ini kita akan bahas tentang kapal, jadi stay tune ya. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar kencang vio, jangan lupa bawa anggur, Tanjung Perak tepi laut. Ngomongin tentang kapal, gak lengkap rasanya kalau nggak membahas kapal yang satu ini. Inilah salah satu representasi dari lagu berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut. KRI Dewa Ruci. Ya, kapal latih bagi taruna TNI Angkatan Laut ini telah berulang kali menjelajahi 7 samudra. Seperti pelayaran keliling dunia Operasi Sangsaka Jaya yang diberangkatkan secara resmi oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1964. Tahun 2012, KRI Dewa Ruci kembali menjalankan misi keliling dunia. Kali ini dalam rangka diplomasi untuk membangun persahabatan dengan negara-negara lain, edukasi untuk membangun karakter pelaut tangguh, sekaligus promosi pariwisata. Melalui KRI Dewa Ruci, pemerintah ingin mempromosikan Wonderful Indonesia agar negara kita menjadi destinasi wisata dunia. Pelayaran selama 277 hari oleh KRI Dewa Ruci ini telah membuktikan bahwa dari dulu hingga sekarang, bangsa Indonesia telah dikenal sebagai bangsa pelaut ulung. Melihat kapal pinisi secara langsung tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Tapi kalau nggak sempat, bisa juga kok melihat versi mininya di Museum Angkut yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Pemirsa, ini dia replika kapal pinisi, alat transportasi laut tradisional dengan kiprah mendunia yang masih dipertahankan secara turun-temurun di Sulawesi Selatan. Yap, warisan nenek moyang dari abad 16 ini masih dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat di pesisir selatan Pulau Sulawesi. Menurut sejarah, terdapat 3 desa di Kecamatan Bonto Bahari yang berkontribusi menciptakan perahu layar ini. Warga desa Tanah Beru yang berperan merakit kapal, desa Ara yang bertugas membuat badan kapal, dan desa Bira yang merancang kapal tersebut menjadi pinisi. Daya tarik kapal pinisi terletak pada proses pembuatannya. Sejak dulu hingga sekarang, seorang punggawa hanya bermodal ingatan yang kuat untuk membuat kapal pinisi. Padahal kapal berukuran besar seperti pinisi mampu memuat ratusan ton beban. Tak sampai di situ, beberapa teknik tradisional yang dipertahankan hingga sekarang semakin menunjukkan kedahsyatan kapal pinisi. Dengan proses pengerjaan yang seluruhnya handmade ini, wajar jika mata dunia mengagumi kepiawaian kapal pinisi. Jam terbangnya pun tak sebatas lautan Nusantara, tapi sudah menembus Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Kapal pinisi pun menginspirasi para pengrajin untuk menciptakan karya seni berupa kerajinan kapal dalam botol seperti ini. Tak hanya kapal pinisi, kita juga bisa menemukan kapal Dewa Ruci, kapal bajak laut, kapal pengangkut penumpang, dan lainnya. Bahan baku pembuatan kerajinan kapal dalam botol ini ternyata ramah lingkungan loh. Kami melihat di sekitar kami kan banyak limbah kayu yang tidak dimanfaatkan, jadi sangat sayang sekali. Jadi kami berpikir keras supaya kayu-kayu ini bisa bermanfaat dan bisa bernilai tinggi. Salah satunya kita membuat kerajinan yang unik. Kerajinan kapal asal Sidoarjo, Jawa Timur ini pun sudah dikenal tak hanya Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.
Nah, ini yang saya pegang adalah kapal pinisi dan uniknya berada di dalam botol. Saya jadi penasaran gimana cara masukinnya kapal ke dalam botol kayak gini. Habis ini kita lihat prosesnya ya. Untuk membuat kapal pinisi dalam botol, kita harus membuat pola terlebih dahulu. Pola yang sudah dibentuk di atas kayu akan dipotong, kemudian dihaluskan kembali. Setelah halus, warnai dengan cat dan beri aksesoris pelengkap untuk menciptakan bentuk kapal yang nyata. Jangan lupa untuk membuat layar yang khas dari kapal pinisi. Siapkan botol dan dudukan kayunya. Misi, Pak. Jangan dimasukin dulu, Pak. Wah, pas banget nih pemirsa, saya datang ke sini sebelum kapalnya dimasukin ke dalam botol. Karena saya penasaran gimana coba caranya. Pak, boleh nggak saya yang masukin, Pak? Ini dia rahasianya pemirsa. Untuk memasukkan kapal ke dalam botol, syarat utamanya adalah ukuran lambung kapal harus cukup kecil untuk masuk melalui leher botol. Memasukkan bagian kapal pun harus teliti dan hati-hati dengan menggunakan penjepit kayu seperti ini. Selanjutnya, giliran memasukkan layar dengan cara ditidurkan hingga muat melalui leher botol. Lalu dirikan layarnya dengan hati-hati. Oke. Akan coba. Oke, sekarang saya. Tadi gimana ya caranya? Rusak dong. Akhirnya. Wah, ternyata susah juga nih pemirsa. Nah, kalau bagian ini saya nyerah pemirsa. Harus yang sudah berpengalaman. Untuk membuat jaring-jaring kapal, pengrajin menggunakan benang yang disusun dengan pola teratur dari luar botol seperti ini. Kalau sudah, tinggal tutup botolnya, dan ini dia kerajinan kapal pinisi dalam botol. Yeay, ini dia. Sekarang udah tahu nih gimana cara masukin kapal ke dalam botol. Bagus kan? Masih terinspirasi dari kapal pinisi. Tepatnya di Jalan Situ Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, kita bisa menemukan sebuah kapal layar yang bertengger di atas bukit. Ya, restoran di kawasan wisata Ciwidey ini memang sengaja dibangun untuk rumah makan. Karena konsep unik inilah, mayoritas pengunjung yang datang ke restoran bertingkat 2 ini justru menghabiskan sebagian waktunya dengan berfoto-foto. Ya, bergaya seolah-olah sedang berlayar dengan kapal kebanggaan Indonesia. Pemirsa DS, penggunaan kapal yang kita kenal sekarang berbeda dengan dulu ya. Penemuan kapal diawali dengan kebiasaan manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit, ataupun perahu. Karena semakin besar kebutuhan akan daya muat, maka dibuatlah perahu berukuran besar yang dinamakan kapal. Sampai sekarang di Indonesia masih ada loh pemanfaatan perahu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya budaya turun-temurun masyarakat Bajo sejak abad ke-9 ini. Dulu warga Bajo memanfaatkan perahu tak hanya untuk berlayar, tetapi juga sebagai tempat tinggal dan hidup sehari-hari. Sekarang sih meskipun masih tinggal di atas perairan, salah satu suku Bajo tertua di Indonesia yaitu Bajo Wakatobi lebih memilih membangun rumah panggung sebagai tempat tinggal. Namun bukan berarti warga Bajo meninggalkan laut. Jiwa melaut yang terlanjur mendarah daging menjadikan profesi nelayan masih dipertahankan sebagai mata pencaharian utama.
Begitupun dengan pemanfaatan perahu di wilayah Kalimantan ini. Yap, sejak abad 14, pasar apung yang berlokasi di Lok Baintan maupun Muara Kuin Banjarmasin ini masih bertahan dari dulu hingga sekarang. Bahkan sekarang, keberadaannya tak hanya sebagai tempat transaksi jual-beli, melainkan sebagai tempat wisata. Kalau tempat wisata di Kota Batu Malang ini beda lagi pemirsa. Di sini, pasar apung ada di Sungai Buatan. Dekorasi dan tema yang unik membuat tempat wisata ini ramai pengunjung yang hobi berfoto ataupun sekedar menikmati kulinernya. Yap, pasar apung ini menawarkan wisata kuliner Nusantara dengan berkeliling menaiki perahu. Saya pun nggak mau ketinggalan untuk mencobanya nih. Sisi Pak, saya mau ikut muter-muter ya Pak, naik perahu. Oh. Wah, pemirsa, kalau misalnya dulu kita taunya pasar apung ada di Kalimantan, nah sekarang kita bisa menikmati sensasi pasar apung di Kota Batu Malang. Dan sekarang saya mau naik perahu, mau keliling-keliling, cari kuliner khas dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ayo Pak, jalan Pak. Wah, satu kali putaran saja terasa telah mengelilingi berbagai daerah di Indonesia seperti area Pulau Jawa, Madura, Kalimantan, Papua, dan lainnya. Ada berbagai jajanan tradisional yang siap menemani perjalanan mengarungi Nusantara ala Kota Batu. Transaksinya pun bisa dilakukan dari dalam perahu loh. Apalagi kita bisa langsung melihat proses penyajiannya. Untuk menikmati sensasi berkeliling dengan perahu di pasar apung ini, pengunjung hanya perlu membayar Rp10.000 saja. Pengunjung juga bisa menikmati sensasi lainnya di tepian sungai. Seperti restoran yang didesain mirip seperti kapal milik Laksamana Cheng Ho ini. Kalau tadi ada restoran dengan bentuk seperti kapal, nah di Jalan Sawah Jajar Kota Malang, Jawa Timur ini kita bisa merasakan sensasi restoran dengan nuansa dermaga. Restoran ini memiliki ciri khas berupa perahu nelayan lengkap dengan jaring ikan dan dekorasi khas dermaga lainnya. Gak heran deh kalau restoran ini dijadikan spot foto yang menarik bagi yang hobi berfoto-foto ria. Gak cuma dekorasi, para pelayan pun berpakaian layaknya seorang pelaut. Berbagai fasilitas yang disediakan pun menjadikan tempat ini selalu ramai pengunjung. Ya, saya suka datang ke sini sih ya karena suasananya ya nomor satu, suasana beach, menyenangkan, ajak keluarga di sini pun juga menyenangkan. Tema dari suasananya beda sama tempat-tempat yang lain, jadi mungkin pengen ngerasain aja tema di sini kayak apa. Biasanya enak buat foto-foto, enak. Biasanya anak-anak seneng liatin ikan, liatin main di sini gitu. Yap, nuansa dermaga plus makanan seafood yang mengundang selera. Saya jadi pengen nyicipin menu yang ada di sini nih. Ini dia menu seafood yang tadi saya pesan. Ada penyet gotong royong sama ada asam-asam seafood. Ini dinamain gotong royong mungkin karena ada banyak di sini ya. Ada tempe, ayam sama udang dan juga di sini ada seafood lainnya. Kita cobain ya. Pedes, tapi enak dan nagih. Karena ini dua-duanya enak nih, menunya asam dan juga pedas. Habis ini saya mau ajak pemirsa untuk lihat gimana proses pembuatannya.
Saya kan tadi udah cobain makanannya di sana ya Mbak. Sekarang saya mau belajar gimana bikin penyet gotong royong. Oke, kita mulai aja dari mana nih Mbak? Cabai rawit hijau, Mbak. Semua aja. Nah, bagian terpenting dari menu ini adalah sambal pemirsa. Bahan-bahannya pun mudah banget. Cukup siapkan bawang putih, cabai hijau, cabai merah, garam, dan gula. Ini cabai rawitnya semuanya? Iya. Wah, pantesan aja tadi pedes ya. Pertama, masukkan cabainya. Lalu ulek bersama bahan-bahan lainnya. Panaskan minyak goreng dan tuang ke dalam sambal yang sudah diulek tadi. Oh, ini langsung Terakhir, masukkan isiannya seperti ayam, udang, bakso, dan lainnya untuk kemudian dipenyet di dalam sambal. Tambahkan lalapan dan jadi deh penyet gotong royong. Sekeras hatinya. Pemirsa DS, setelah ini kita masih akan bahas tentang kapal. Stay tune dulu sekarang ya.